Proses eksekusi yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Tangerang terhadap sebidang tanah dan rumah di Perumahan Aztek, Jalan Keuangan Blok A108, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten pada Rabu 9 Maret 2022. Penyebabnya ditengarai permintaan Kapolres Tangerang Selatan, Tangsel, AKBP Sarli Solu yang meminta proses eksekusi rumah itu tak dilakukan akibat sang penghuni yang juga sebagai termohon yakni Puri mengaku sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Aksi penundakan eksekusi rumah dan tanah seluas 315 meter persegi itu pun viral pada sejumlah video berdurasi 3 menit 5 detik yang diunggah oleh akun Instagram. Dalam video tersebut kuasa hukum pemohon Fahrariswari, Suardi Aritonang berdiskusi dengan Sarli di lokasi eksekusi rumah dan tanah tersebut. Namun, akhirnya proses eksekusi gagal terlaksana akibat permintaan dari Kapolres Tangsel, AKBP Sarli Solu. Ayo. Ya Bang, bisa diceritakan Bang, gimana masalah pengasahan ini Bang, kasusnya gimana? Iya, jadi ini kan terkait pemberitaan yang sempat ramai di media ya teman-teman. Ini sebetulnya kan dalam rangka pelaksanaan eksekusi gitu ya. Jadi klien kami ini sebetulnya pembeli lelang ya, sudah satu setengah tahun yang lalu sebetulnya 2020 September 2020 ya. Nah, setelah klien kami membeli lelang, kami sudah lakukan upaya-upaya mediasi untuk ke Bu termohon ini, Bu Puri, untuk meninggalkan tempat. Atau memang kalau memang ada, katakanlah kami harus bantu kerohiman, saya coba bicarakan. Itu kami sudah bangun upaya persuasif di situ. Nah, tapi ya tidak ada titik temu, sehingga kami upaya paksa ke pengadilan, gitu ya. Nah, jadi pengadilan sudah mengeluarkan penetapan 118 untuk melaksanakan eksekusi, gitu ya. Nah, dan sebelumnya pun sudah dilakukan unmanning sebenarnya. Unmanning itu kan teguran. Ini tahapannya udah panjang lah, disita, berita acara sita. Nah, sehingga sudah tidak ada ya dilaksanakanlah eksekusi gitu. Sudah ada titik temunya kan gitu. Tetap juga tidak dilaksanakan. Nah, sebenarnya ini juga sudah dilaksanakan 2 kali rakor. Ya, 2 kali rakor. Jadi pengadilan kan menetapkan tanggal 9 ya, tanggal 9 September 9 Maret kemarin ya. Nah, itu ditetapkanlah pelaksanaan eksekusi ya, 9 Maret 2022. Nah, minggu lalu ya. Nah, di situ ya sebelum pelaksanaan eksekusi kan seperti biasa ada rakor. Nah, rakor diadakanlah tanggal 22 Februari sebelumnya tuh. Nah, di dalam rakor sebetulnya sudah dibahas teknis pengamanan, bantuan pengamanan seperti apa, sudah mengundang kepolisian, pihak Kodim, Satpol PP, pihak kecamatan dan kelurahan itu sudah hadir, dan rapat itu diputuskan tanggal 9 Maret. Nah, 1 hari sebelum tanggal 9 Maret, itu berarti tanggal 8, kami diadakan lagi rakor. Walaupun sebenarnya rakor ini ya biasanya sih hanya 1 kali ya, hanya 1 kali. Nah, tapi kan ini diadakan rakor 2 kali. Nah, kami hadiri itu, dan pada saat rakor ini yang paling penting nih, rakor di Polres kemarin sebenarnya itu sudah dibahas. Nah, hasil daripada rapat itu memutuskan dilaksanakan eksekusi, tapi disiapkan prokes, siapkan dokter, APD, dan tempat isoman gitu loh. Jadi kalau dibilang ini yang poin yang sangat, saya terus terang nih agak ada terjadi miss, seolah-olah kami memaksakan. Sebenarnya kami sudah upaya untuk tempat yang layak gitu loh, Dipindahkan gitu Bang. pindahkan. Nah, setelah hari H, jadi hari H mulai eksekusi. Biasalah eksekusi mulai kan setelah apel. Nah, memang karena ini mendadak, agak siangan ini datang petugas medis ya. Jadi sekitar jam 10 lah baru mulai datang, diperiksa. Nah, memang dalam hasil itu ada yang 1 ditemukan positif ya. Walaupun awal-awalnya tapi menurut dokter kita kan nggak paham. Nah, tapi untuk termohon eksekusi ini poin yang paling penting menurut saya,
termohon ini tidak mau keluar pada saat itu. Iya. Ya, termohon tidak mau keluar. Ya harusnya kan karena kami sudah siapkan petugas medis, ini dari puskesmas loh, Pak Lurah loh yang membantu ini menyiapkan. Iya. Ini. Nah, tapi ya tidak ada yang mau keluar dari kamar. Kami kan nggak bisa memaksakan, lagi-lagi kan nggak tepat dong kan gitu. Nah, harusnya poluan-poluan di situ. Nah, tapi itu juga tidak jadi rapid karena kami mengharapkan sebaiknya rapid di tempat supaya jangan lagi perdebatan, karena terus terang hasil rapid yang ditujukan ke kami itu pun dari hanya tunjukkan melalui HP, itu ada rapid di Bekasi tanggal 6, artinya 3 hari sebelum eksekusi, bahkan malamnya loh, malamnya Sekitaran jam 12. nah, itu di Bekasi ya, di selatan. di satu klinik. Nah, jadi kalau yang lebih tepat harusnya pada saat itu ada puskesmas setempat dan kepala UPTD-nya langsung yang turun. Kenapa nggak rapid? Supaya jelaskan gitu. Nah, sehingga petugas medis pun pulang, tidak melanjutkan pemeriksaan rapid lagi, swab lagi, pulang. Nah, dibacakanlah penetapan. Ya, dibacakan penetapan setelah berdiskusi dengan Pak Ketua, jurusita berdiskusi ke Pak Ketua, dilanjutkanlah pembacaan penetapan. Nah, mulailah diperintahkan pengosongan, ya kan? Terus nggak taunya ada warga menghadang kami. Warga menghadang, oh ini lagi isoman loh, kan sudah dibahas, ini masalahnya kan sudah dibahas, kami kan membawanya ke tempat yang layak dong. Nah, dokter juga sudah ada, ambulans sudah ada, Udah siap semuanya. gitu loh kalau itu masalahnya. Nah, tapi mereka tetap bersitegang, bahkan ada yang menarik-narik saya, jadi kami tuh nggak bisa masuk awalnya. Ya, jadi ada pernyataan beliau, Iya. saya minta 1 minggu ditunda, nanti 1 minggu lagi dicek lagi, ya sudah, baru dikosongkan kan gitu. Loh, nggak bisa Pak, ini kan sudah dalam proses pengosongan, ini kan sudah dibacakan penetapan. Saya bilang, nggak dilanjutkan saja, saya bilang. Kalau masih dilanjutkan, saya tinggal deh. Nah, di situ saya merasa kok pengamanan, harusnya bantuan kepolisian tuh lebih, siapa yang menghalangi harus mengamankan gitu loh. Tapi kok begitu ada kayak saya pun sudah tarik-tarik, kok malah dibilang ditunda saja. Lalu kalau masih dilanjutkan, saya tinggal. Ini menurut saya kan tidak tepat gitu loh. Harusnya polisi lebih jaga keamanan. Nah, setelah terjadi ketegangan itu, nggak taunya Pak Kapolres datang. Tiba-tiba Pak Kapolres datang, saya juga nggak nyangka kok Pak Kapolres tiba ada di lokasi kan. Saya dipanggil nih, mana pengacaranya? Oh, saya datang. Awalnya, jadi di berita itu kan adu mulut, cekcok gitu. Sebenarnya awalnya saya berusaha menjelaskan itu dengan santai. Pak Kapolres ini sedang dalam proses pengosongan. Dan hari ini kan berita acaranya secara hukum kan karena udah dibaca penetapan kan harus diserahkan ke kami. Itu saya sampaikan. Ini atas perintah siapa? Nah, pertanyaan ini menurut saya langsung kok atas perintah siapa? Yang melaksanakan pengadilan. Bukan perintah siapa lagi, saya bilang. Misalnya mau berita Satpol PP gitu, kan disampaikan di situ di video beredar. Loh, bukan Satpol PP, ini yang melaksanakan pengadilan, kan gitu. Nah, terus ada kata-kata Pak Kapolres lagi di sini, Pak, kita hati nurani. Kalau keluargamu digituin, di situ saya mulai menurut saya nggak tepat gitu loh. Nah, kedua, saya datang ke sini tidak membela orang melakukan perbuatan melawan hukum. Ini dalam poin ini saya terus terang ya, sampai banyak juga mempertanyakan, kok masih menyatakan perbuatan melawan hukum? Justru dalam rangka penegakan hukum. Ini yang harus ditegaskan gitu loh. Nah, Pak Kapolres bilang saya di sini melindungi warga. Nah, harusnya melindungi warga yang mana? Yang lebih berhak dong secara hukum itu klien kami. Gitu loh. Nah, kalaupun tadi ada alasan isoman, harusnya kan itu sudah dibahas kok dalam pertemuan rakor sebelumnya di Polres. Kenapa kok itu jadi dipersoal lagi gitu loh. Nah, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Jadi sepertinya ada upaya penghalangan gitu Bang ya dari kepolisian atau gimana? Lah, Pak Kapolres kan datang ke lokasi meminta beri kesempatan. Setelah diberi kesempatan dan sebelumnya Kabak Ops juga bilang tunda, ya sudah tidak bisa ngapa-ngapain kami karena pengamanan sudah nggak ada. Dan menyatakan ini yang saya pertanyakan ya, di video itu kan saya sampaikan Inter di media itu seolah paham, terkesan kami kan tidak punya etika, padahal itu saya menegaskan itu kan undang-undang gitu loh. Jadi ya ini perintah undang-undang, sebenarnya kepolisian itu membantu pengamanan gitu loh. Nah itu,
Justru sekarang setelah Kapolres datang, terus terang itu kan termohonnya datang keluar. Termohon datang keluar dan bilang saya tidak akan keluar dari rumah ini. Ya, ini jadi pertanyaan kami. Nah, ini sebenarnya saya udah ragukan dari awal, benar nggak nanti setelah sembuh keluar kan gitu dari rumah itu. Ternyata benar tidak keluar juga gitu loh. Hari ini pertanggal sudah 17, sudah 1 minggu lebih, seperti yang disampaikan Pak Kapolres ditunda seminggu dan Kapolres juga menyampaikan itu, ini sudah kami kasih kesempatan, kami beri kesempatan. Namun klien saya sampai saat ini sudah meragukan hukum di mana, karena klien kami belum diterima sampai saat ini. Secara formal oke lah, surat sudah dikasih pengadilan kami, ini bukti bahwa klien kami sudah serah terima, tapi barangnya objek eksekusi belum. Berarti ada kekecewaan ya dari kuasa hukum kepada kepolisian? Iya, ini menurut saya satu harus evaluasi dalam hal pelaksanaan eksekusi ya. Jadi kepolisian dalam hal pelaksanaan eksekusi itu ya setahu saya secara hukum bukan mengkomentari untuk mengambil kebijakan, perintah, tapi dalam hal hanya mempersiapkan pengamanan. Jadi wewenang menunda tidak, bukan wewenang kepolisian. Itulah yang makanya saya di video itu saya kepersoalkan mau ke Bapak Kapolda. Saya menyampaikan itu karena memang ranahnya eksekutif itu ya di situ, di pengamanan itu dalam hal eksekusi ini gitu loh. Yang soal pertimbangan hati nurani, kemanusiaan itu ranahnya yudikatif. Jadi begitu hukum itu diputuskan ya dilaksanakan gitu loh. Itu supaya ada di bawah hukum itu. Kalau hukum bisa ditunda-tunda seperti ini, saya nggak tahu ya motif apa bisa menunda ini gitu loh. Alasan kemanusiaan itu juga dalam hukum sebenarnya itu disebut force majeure gitu kan. Nah ada tapi itu dalam bencana. Nah itu jadi kalau di sini kan kisru juga menurut saya sih nggak terlalu. Justru yang membuat jadi sorotan itu sekelas Bapak Kapolres datang ke lokasi dan menyatakan beri kesempatan. Ini kan jadi pertanyaan saya. Sekarang kami beri kesempatan, hukum di mana kepastiannya? Bang, langkah ke depan gimana bang? Hah? Langkah ke depannya gimana bang? Jadi gini, terakhir ya, ini kemarin hari Selasa, Bu Purinya menemui klien saya di rumahnya. Saya diberitahu klien saya sudah sekarang bagaimana kepastian hukum dengan klien kami? Gitu. Nah, jadi pengadilan kami tanya juga, lah kan sudah selesai. Sudah ada berita acara, tadi ya saya tunjukkan pada teman-teman, sudah ada berita acara. Nah, hari ini terakhir juga sudah dicek ke lokasi, masih berada di sana. Nah, kami juga saat ini terus terang secara hukum ini memang tidak pernah terjadi. Ini yang jadi polemik nanti. Kalau penundaan itu sebelum dibacakan, ya sah-sah saja ditunda. Tapi kalau sudah dibacakan seperti ini, sudah berproses ditunda, dan sudah pengadilan menganggap selesai, lah sekarang siapa yang lembaga yang berwenang untuk mengosongkan itu lagi? Kalau kepolisian menurut kami bukan wewenangnya. Itulah yang jadi pertanyaan saat ini. Ya barangkali mungkin kalau ini terjadi kekosongan hukum, ini pendapat saya, ya Mahkamah Agung harus mengeluarkan fatwa. Ini harus dikejar supaya apabila terjadi masalah seperti ini, ya bisa dilaksanakan. Nah tapi itu perdebatan hukum nantinya. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, dasar apa Pak Kapolres bisa menghentikan itu? Nah ini jangan sampai terjadi ke depan, bisa terjadi seperti ini. Jadi saya sebenarnya justru bertanya seperti itu. Bagaimana? Eksekusi ini dalam hal menegakkan hukum loh, menegakkan hukum, eksekusi menegakkan hukum, kepastian hukum di situ. Jadi di situ sudah bukan lagi tempatnya menimbang-nimbang, ya bukan gitu loh. Bang, dipertegas bang, berarti sampai hari ini eksekusi itu belum berjalan gitu bang, masih seperti kemarin gitu bang, masih ditunda-tunda terus bang. Sampai sekarang orangnya masih di situ. Kami tadi sudah menanyakan Pak RT, ini kan bukti harus akurat ya bahwa hari ini masih ada, ya masih ada di sana. Mobilnya juga masih ada. Dan kami cek langsung tadi ke lokasi, mobilnya masih ada dan aktivitasnya masih ada juga mobilnya itu. Oke, siap. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya sekarang ini harus ada evaluasi terhadap kinerja. Ya, saya harus tegas. Kenapa Bapak Kapolres bisa menunda eksekusi ini? Ini pertanyaan saya. Oke, siap. Karena ini wewenang pengadilan. Yang warganya COVID itu sebenarnya benar COVID atau gimana sih bang? Kalau yang COVID itu? Kalau alasannya kan sudah rapid di Bekasi ya. Nah ini juga agak menarik. Kalau di Bekasi, kenapa pada saat sudah dihadirkan di lokasi
para medis kan sudah datang nih, Ah. diperiksa dong. Ah. Itu yang lebih tepat. Jadi kami juga langsung Tahu ini ada hasilnya. gitu kan. Terus pada saat itu gimana? Nggak- Memang ada yang positif, tapi bukan Bu Puri dan anaknya yang Bukan- seperti di berita ya, bukan termohon tapi gitu. asisten rumah tangganya Hmm. gitu loh. Nah sehingga mungkin pertimbangan ini pengadilan ya sudah dilanjutkan. Oh gitu. Makasih bang. Udah. Oke. Nah hari ini harus diserahkan ke kami. Itu undang-undang bilang bang, menyerahkan. Itu kan berita penetapan. Pelaksana eksekusi Pak. Pengadilan. Pengadilan memerintahkan siapa gitu? Pemerintah, pengadilan melaksanakan kok memerintahkan siapa? Bagaimana sih bang? Kan ada namanya melaksanakan eksekusi. Pelaksana eksekusi ini adalah memerintahkan, meminta kepada Satpol PP. Jadi menurut penetapan, eksekusi dijalankan oleh panitera atau dalam hal ini jurusita yang mewakili, Iya, dibantu pengamanan oleh aparat. iya, Aparat itu menjaga keamanan bang. iya. Tapi saya terus terang tadi, saya ribut-ribut dari di sini, tadi ada para yang membela saya. Saya kan proses ini terus terang. Saya kecewa di situ. Proses apa? Kami tidak dilindungi pak. Harusnya dibela putusan ini. Ini melaksanakan hukum pak. Kita membela Putus putusan, eksekusi ini tapi dijalankan. tidak membela perbuatan yang melawan hukum. Yang mana yang melawan hukum pak? Bapak jangan asal bilang melawan hukum. segala, Pak. Loh tuh. Mau bawa linggis Pak, Oh iya, ngajak ini kancurin sudah gitu, Pak. diserahkan. Ini sertifikat klaim Saya saya. saksi Pak tadi Pak. Bang, kita nggak usah lagi berdebat. Tadi Bapak mau lapor Kapolda. Benar. Ayo Kalau kita memang sama-sama. iya benar. Iya tadi Nggak ngomong, apa-apa. mau lapor Kalau Kapolda memang katanya. kami terjadi tidak, tadi saya bilang Saya apa? datang di sini dengan hati nurani Loh, saya. saya tugas aparat bang menjaga keamanan kami di sini. Saya pikir begitu. Kalau saya dipukul orang di sini apa di sini, saya kan persalahkan polisi. Kemana? Justru dia, Pak. Loh, tadi saya udah dorong-dorong kok. Justru dia Pak. Udah Udah begitu. dorong, Pak. Jadi Bawa makanya linggis. saya biarkan dipukul pun. Saya ini tugas tanggung jawab saya. Dengan Saya hati kan nurani. terima. Berilah kesempatan. Ini manusia. Bang, perintah ketua pengadilan hari ini barang dikosongkan kok. Kalau keluargamu digituin, Loh, bukan begitu bang keluarga. Ini abang bela putusan atau bela? bukan. Saya hati nurani. Ini manusia. Ini manusia. Kita berikan Bang, kesempatan. ketua pengadilan yang berwenang di sini bukan Kapolres. Maaf, Saya menghimbau. sampaikan ke ketua pengadilan kalau seperti itu. Jangan ke kami pemohon. Saya telepon Silahkan. tidak yang Saya mau ke DPR, mau ke manapun saya Tadi bawa persoalkan. linggis yang jelas, Pak. Nggak terima saya seperti ini Kapolres. apa yang tidak Silakan. terima. Loh, abang berpihak kepada pemohon termohon di situ. Saya datang. Saya sudah dimaki-maki orang, sudah didorong-dorong. Saya tidak ada yang bela saya, aparat tidak ada. Tidak ada yang membela, tidak ada yang berpihak. Situasi keamanan. Katakanlah. Jadi punya kita saling pilihan. menghormati tugas bang. Abang Iya. juga punya karir, saya punya karir. Kalau saya gagal hari ini, saya akan rusak jadi pengacara. Ya, Ya itu kan? Saya tidak diberi Tapi percayaan kalau lagi. saya membiarkan terjadi Nah, di masyarakat, sekarang begini bang. saya melindungi Ini sudah masyarakat ada kanan titik dan temu kiri. kami, sudah ada titik Kita temu. Saya pikir, harus menjadi penengah. bang. Kita menawarkan jalan yang terbaik buat Nah, masyarakat. sekarang begini, saya enggak sebentar. Abang nih, Pak Kapolres selalu menyalahkan saya. Saya nggak terima. Dia sedang bicara, Saya Anda nggak terima di dengar. situ. Saya tidak menyalahkan. Dengarkan dulu, dia bicara. Saya tidak Nah, menyalahkan. tadi kan dibilang ini tidak ada alasan menunda. Saya tersinggung di situ. Bukan, Kok dengarkan saudara dulu, dorong? bro. Bukan menunda. Nah, dengarkan dulu. Bagaimana? Saya kan datang Enggak, dengan yang hati abang nurani. sampaikan ke saya apa? Itu aja poin lah. Kita beri kesempatan. Nah, Kami udah sepakat loh bang. Kenapa kok polisi lagi mengambil alih? tidak. Ini kalau sudah ada sepakatan itu bagus. Cuma Makanya saya itu menyampaikan. saya bilang. Bapak jangan emosi dulu. Saya kan tadi mau minta kita menghimbau memberikan kesempatan. Saya Tapi gimana kalau nggak sudah marah, ada Bang? Saya kesepakatan, lagi ribut ditinggal polisi. kalau sudah ada kesepakatan itu yang berarti terbaik. Saya melaksanakan, saya amankan ini kok keluar saya berdiri. Saya Bang, tidak manggil, saya tidak Saya macam-macam. di Tangerang ini tanya Pak Imam, tanya Pak Edi, ini keempat saya tahun ini eksekusi. Tanya beliau-beliau itu. Saya tidak menanyakan Ya, itu. saya juga tahu hukum, saya taat prosedur. Iya, saya tidak Ya. menyalahkan. Saya ada nggak saya menyalahkan? Gitu loh. Tapi saya tahu nggak Pak Edi di sana ribut. Tidak ada kan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Udah, saya ini datang untuk menenangkan, Pak. Kami tadi sudah selesai, Bang. Abang yang menyinggung bisa ditunda kan berita acara. Itu Saya yang tidak betul. bilang tunda. Bukan, bahasa abang tadi gitu, saya tersinggung di situ. Selesai. Ini sudah selesai. Selesai, Pak. Ini sudah selesai. Enggak, pernyataan abang itu, abang tidak punya wewenang menunda eksekusi ini. Saya tidak punya wewenang. Saya Rekam, menghimbau. semua rekam media. Saya sampaikan ke Pak Kapolda juga. Ya, ke Pak Jokowi, Pak Presiden, silahkan. Kita menghimbau. Kita menghimbau. Udah. Kita menghimbau. Nanti diingatkan satu minggu kan? Dicek kembali. Gimana Pak? Silakan. Iya, dicek kembali Pak. Bikin pernyataan aja. Yang gua misalkan pernyataan Pak. Pernyataan Pak. Saya Buat dan berita pernyataan Pak. acara secara hukum sudah hari ini milik klien saya. Tidak ada orang di dalam sini
sudah tidak berhak. Iya, ini karena udah dibaca. Itu prosedurnya. Saya udah baca Pak ya. Udah selesai. Jaga ya. Ayo diangkut aja. Anda gimana? Ada. Bilang Saya tinggal. polisi sudah Ada jelas bicara. angkutan. Nanti pas lagi. Ya, Ya. udah loh. Anda masih panjang. Loh. Masih panjang. Betul. Iya, jangan Iya. satu perkara ini. Enggak, silakan. Ini Pak. Bang, ini apa? Seperti apa nih maksudnya? Iya. Tunda atau gimana? Abang sudah baca hari ini berita acara. Hari ini sudah selesai. Sudah selesai ya? Iya kan? Sudah selesai. Kenapa kok tidak ada pengamanan? Iya. Loh. Gini aja, Bapak mau kosongkan sendiri ya? Kan sudah disebut tadi, nanti sama polisi. Seminggu lagi datang ke sini cek. Belum tentu, Bang. Kita sudah biasa seperti itu. Apa pegangannya jaminannya? Itu pernyataan aja, bukan begitu. Lagi kuasa buat pernyataan seperti dicek lagi besok datang lagi sama polisi semua lihat. Kan barangnya yang kita keluarin. Ibunya tetap di dalam. Kan tuh saya bilang tadi. Barang kok dikeluarin gimana? Orang Apa hubungannya itu sofa-sofa dengan orang sakit? Nanti daripada nanti juga ngambilnya repot kan? Kayak gitulah. orang di rumah tangga Bang, masa nggak ada. itu aja kita mau bergening. Ibunya tetap di dalam, nggak apa-apa. Saya kasih waktu seminggu, ya. Tapi barang-barang berat sekarang itu diambil, ngebantu. Masa orang barang-barang dikeluarin. Saya nggak ada jaminan. Abang mau besok mau keluar, ya diangkut aja barang-barang berat. Polisi kan sudah kasih tahu. Ada nih, ada polisi kan udah satu sikap. Itu untuk soal pengamanan. Iya. Dia bilang biar saya. Polisi sudah bilang. Nanti hari ini pengadilan sudah menyerahkan ini ke kami. Jadi siapapun sudah tidak berada di sini. Itu hukumnya. Tanya sama orang pengadilan. Ini sertifikatnya. Kok jadi kami yang diatur di tempat klien saya? Nggak bisa gitu dong. Klien saya kan tidak mendengarkan karena Aturannya di mana? Nggak harus dengarkan, Bang. Jangan kamu selalu Loh, sekarang gini, Anda bikin pengumuman. Anda tidak ada yang dengar. Pembacaan berita acara eksekusi tidak ada aturan hukumnya, harus didengarkan oleh termohon. Bahkan termohon tidak ada pun perstek itu biasa. Itu saya udah pernah hadiri. Iya. Coba tanya nih. Sekarang Anda paksa, dia sakit, suruh keluar. Saya kan udah saya bilang Kemanusiaan Anda. Ibunya udah saya bilang di dalam kok kurang kemanusiaan. Barang-barang apa hubungan dengan kemanusiaan? Loh, barangnya dikeluarin, ibunya di dalam kok saya bilang. Gimana sih? Nomor 116 Panik 2021 Pengadilan Tangerang demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ketua Pengadilan Tangerang membaca surat permohonan tertanggal 19 Agustus tahun 2021 nomor 8 surat SAPN 2021 dari Suwardi Aritonang, Senukum, Mas Hukum dan kawan-kawan yang pada kantor Suwardi Aritonang, Senukum dan Patna beralamat di Jalan Kemambak Pahlawan dan Taman Palem Sari Lestari Blok B 18 nomor 19 Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Maret 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fahri Rizwari beralamat di Jalan Haji Merin nomor 23 Kompleks DPR 1 RT 09/04 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon eksekusi yang pada pokoknya mohon pada Pengadilan Tangerang untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai sertifikat hak milik nomor 112 garing Lengkong Gudang seluas 315 meter persegi yang terletak di Perumahan Aztek, Jalan Keuangan, Blok A108, Kelurahan Lengkong Gudang Timur atau dahulu Desa Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dahulu Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dahulu Jawa Barat, dengan batas-batas sebelah utara tanah kosong, sebelah timur rumah keluarga, sebelah barat tanah kosong, sebelah selatan dalam perumahan. Sebidang tanah dan bangunan berdinding tembok, berlantai keramik, berpagar besi, berpintu kayu dan beratap genting yang telah dilaksanakan lelang sesuai dengan regulator lelang nomor 410/23/2020 tanggal 22 September 2020. Pengosongan dan penyerahan dimaksud dalam rangka eksekusi untuk melaksanakan hasil lelang nomor 410/23/2020 tanggal 22 September 2020. Para pihak Fahri Rizwari sebagai pemohon eksekusi melawan Puriga Milawati sebagai termohon eksekusi. Membaca pula dan seterusnya, menimbang dan seterusnya. Menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon eksekusi tersebut di atas pemerintah kepada panitia pengadilan Tangerang atau jika berhalangan dinanti oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 orang saksi
yang telah memenuhi syarat seperti dalam pasal 197 HYR melakukan eksekusi pengosongan dan penjara terhadap sebidang tanah dan bangunan di atas sesuai seperti hak milik nomor 112 Lengkong Gudang seluas 315 meter persegi yang terletak di perumahan Aztek Jalan Keuangan Blok A10 Kelurahan Lengkong Gudang Timur, dahulu Desa Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dahulu Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dahulu Jawa Barat, dengan batas-batas sebelah utara Tanah Kosong, sebelah timur rumah warga, sebelah barat Tanah Kosong, sebelah selatan jalan perumahan. Sebidang tanah dan bangunan berdinding tembok, berlantai keramik, berpaku besi, bertutup kayu dan beratap genting. Yaitu perintah kepada temuan eksekusi dan sanak saudaranya yang menguasai atau menduduki mendiami siapa saja yang memperoleh hak dari permohonan eksekusi untuk meninggalkan atau mengosongkan serta menyerahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya yang sah atas objek tersebut di dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun. Jika perlu dengan bantuan polisi, negara atau alat kekuasaan negara Republik Indonesia. Demikian ditetapkan di Tangerang oleh Haji Minan Nur Rahman dan hukum kedua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 September tahun 2021. Ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Haji Minan Nur Rahman dan hukum. Duranya marah juga.